Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa dapat kesempatan belajar ya di hari ini, dan mudah-mudahan anak-anak semuanya tetap semangat untuk belajar matematika hari ini dan juga dalam keadaan sehat-sehat walafiat semuanya ya. Jadi melanjutkan pembahasan kita terkait dengan materi di contoh soal 1-4. Jadi kan kemarin itu kita membahas tentang akar-akar persamaan kuadrat, di mana itu ada 3 ya. Caranya itu pertama dengan faktorisasi, yang kedua itu dengan kuadrat sempurna, dan yang ketiga itu dengan rumus ABC, dan itu sistematis. Jadi ketika kalian nanti mencari akar terus gak bisa pakai faktorisasi, nah gunakanlah cara kuadrat sempurna. Dan ketika cara kuadrat sempurna pun tidak bisa, maka gunakanlah rumus ABC gitu kan ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, ini untuk contoh soal kelima, ini akan kita lanjutkan pembahasannya, karena kan kemarin baru sampai ke nomor 4 gitu ya. Nah, ini kaitannya dengan hasil kali dan penjumlahan dari akar-akar persamaan kuadrat. Kita tahu akar persamaan kuadrat itu kan X gitu ya, X1 dan X2. Nah, untuk akar-akar persamaan kuadrat, itu punya keistimewaan ya, dan ini akan sering digunakan nanti oleh kalian sampai SMA gitu ya. Jadi nanti di kelas 10 itu ada materi ini dan di pendalaman materi ini gitu ya. Jadi ini harus beneran dipahamin betul konsep ini gitu ya. Akar-akar persamaan kuadrat, kita tahu bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah ax kuadrat plus bx plus c. Berarti nanti akar-akarnya itu akan ada x1 dengan x2 gitu kan ya, si x-nya. Nah, ada rumusnya, jika x1 tambah x2, atau jika akar-akar dari persamaan tersebut kita jumlahkan, itu akan sama dengan negatif b per a. Ini yang b, ini yang a gitu ya. Untuk yang X1 kali X2, untuk penjumlahannya itu akan sama dengan C per A gitu ya. Nah, berarti di sini pun kita tahu bentuknya itu adalah X kuadrat gitu ya. Negatif 3X, negatif 10 sama dengan 0. Berarti A-nya berapa? A-nya 1 gitu ya, karena biasanya di sini tuh ada angka 1, cuma biasanya tidak ditulis, jadi X kuadrat aja. Berarti A itu koefisien dari X kuadrat, otomatis A di sini 1. Tapi kalau misalkan nanti ada 2X kuadrat negatif 4X, nah berarti A-nya itu 2 gitu ya. B-nya berapa? B-nya berarti negatif 3, C-nya negatif 10. Nah, yang diminta itu adalah X1 tambah X2. Nih, berarti kita pakai rumusnya yang min B per A. X1 tambah X2 berarti negatif B per A sama dengan negatif, B-nya itu negatif 3 ya. Negatif 3 per A-nya 1. Negatif kali negatif positif. Berarti jawabannya 3. Nah, maka jawabannya X1 tambah X2 sama dengan 3. Pokoknya harus dipahami dan diingat pula bahwa X1 tambah X2 itu rumusnya adalah min B per A, dan X1 kali X2 itu rumusnya adalah C per A. Nah, jadi kalau misalkan ditanyanya antara kedua ini, tidak usah difaktorkan, karena itu akan jadi menambah pekerjaan, jadi langsung aja ke rumus ini. Nanti di SMA akan belajar X1 kurangi X2, gimana diskriminannya gitu ya. Nah, jadi nanti untuk SMP kita belajar sampai sini dulu, oke? Jadi nomor 5 itu jawabannya yang 3 ya. Next, kita ke nomor 6. Salah satu akar dari persamaan 3x kuadrat dikurangi 2x tambah c sama dengan 0 adalah 2. Maka akar yang lainnya adalah, nah kalau ini berarti sama dengan pembahasan nomor 4 atau nomor 3 di minggu kemarin gitu ya. Jadi kita cari dulu nilai C-nya, kemudian kita faktorkan gitu ya. Jadi langkah-langkahnya, pertama itu kita substitusi akar gitu ya. Kita substitusi akarnya, akar persamaan kuadratnya, kemudian next kita faktorisasi gitu ya. Nah, kita tahu dari 3x kuadrat dikurangi 2x tambah c sama dengan 0, salah satu akarnya adalah 2. Nah, berarti nilai x di sini bisa kita ganti dengan 2, karena x itu adalah salah satu akar dari persamaan kuadrat ini.
Kenapa kita masukkan nilai X2 ke sini? Biar kita tahu nilai C-nya berapa. Sehingga ini menjadi suatu persamaan kuadrat yang utuh gitu ya. Berarti 3 dikali X-nya masukin 2 kuadrat dikurangi 2 kali 2 tambah C sama dengan 0. 2 kuadrat 4 ya, 4 kali 3 12 kurangi 4 tambah C sama dengan 0. Berarti 8 tambah C sama dengan 0, artinya C-nya akan sama dengan negatif 8. Jadi pindah ruas sih. Ini kan rasanya positif 8, dia pindah ruas ke ruas kiri jadi negatif 8 ya. Sama kayak 2 tambah C sama dengan 0, oh berarti C-nya min 2 gitu ya. Atau 3 tambah C sama dengan 0, berarti C-nya min 3, seperti itu. Nah, berarti yang ini C-nya negatif 8, bisa kita masukkan ke sini. Berarti jadi 3X kuadrat dikurangi 2X tambah min 8 gitu ya. Jadi C-nya ganti dengan negatif 8 sama dengan 0. Berarti jadi 3X kuadrat dikurangi 2X min 8 sama dengan 0. Kita faktorkan, ingat prinsip faktor itu bentuknya kan AX kuadrat plus BX plus C. Kalau X1 kali X2 itu jika dijumlahkan hasilnya itu harus si B gitu ya. Dan jika dikali X1 kali X2 hasilnya harus C. Ini sudah dibahas di contoh soal yang minggu kemarin gitu ya. Otomatis kita harus mencari dua akar atau dua bilangan ketika dijumlah hasilnya itu B, ketika dikali hasilnya C. Berarti jika kita lihat untuk kasus ini, kita ketika X1 tambah X2 itu dijumlahkan hasilnya berarti kan harus negatif 2 ya. Tapi ketika dikalikan itu harus jadi negatif 8. Nah berarti cari dua bilangan itu. Min 8 itu kalau dibagi 1 kita faktorin ya. Min 8 bagi 1 berapa? Tentu saja negatif 8 ya. Berarti di sini kalau dibagi 1 jadi negatif 8. Kalau min 8-nya kita bagi dengan 2, itu jadi negatif 4 gitu ya. 2 kurangi 4, min 2 kan? Oh ketika dijumlah nih, 2 kurangi 4 itu min 2. Dan 2 kali 4, 2 kali negatif 4 juga negatif 8 gitu kan. Berarti sebenarnya dua bilangan yang diminta itu yang ini, 2 dan negatif 4. Nah, berarti di sini tulis 3X, di sini tulis X. Kenapa di sini nulisnya kok 3 gitu kan ya? Biasanya kan Ustazah X sama X. Nah, kita lihat karena di sini A-nya itu 3, nah berarti di sininya harus tulis 3 juga. Di sininya 1. Karena 3X kali X kan 3X kuadrat ya. Gitu. Seperti misalkan nanti kalau ada 10x kuadrat misalkan depannya. Nah, berarti di sini 10x, di sini x. Jadi kita mengikuti nilai A di sininya berapa gitu ya. Nah, kemudian karena ini negatif, pasti akan ada yang positif dan negatif. Jadi kalau karena negatif itu adalah hasil dari plus kali min gitu kan ya. Atau positif dikali negatif. Nah, karena di sini dominan yang negatif, Oke, sorry kalau misalkan di nomor 6 ada tipe di sini harusnya positif ya. Positif 2x. Positif 2x ya. Oke. Ini berarti harus jadi berapa? 4 ya. Biar jadi positif 2 itu berarti plus 4 dan negatif 2 gitu kan. Berarti di sini bisa ditaruh negatif 2 dan positif 4 gitu ya. Kita cek aja. Oke, ini sorry, ini negatif 2 bener ya. Oke. Oh, ternyata sudah diperbaiki. Sebelumnya ada yang typo ya. Jadi benar ya di sini negatif 2. Jadi soalnya memang benar seperti ini. 3x kuadrat min 2x tambah c sama dengan 0. Nah, berarti kenapa di sini ditaruhnya yang negatif? Kenapa di sini yang positif? Pasti itu menjadi suatu question tersendiri. Kenapa? Karena kita cek ya. 3x kali negatif 2 itu kan negatif 6. 4 kali x itu 4x. Negatif 6 tambah 4x itu kan jadi negatif 2 ya. Nah, cocok dengan ini. Tapi akan beda halnya ketika kita taruh di sini 4. Min 4 di sini 2. Gitu ya. Berarti kan jadi 3 kali min 4, min 12 tambah 2, jadi negatif 10, jadi berbeda. Jadi kita fokusnya ke angka yang di sebelumnya. Nah, maka seperti ini. Nah, terus 4 kali min 2 pun min 8. Maka ini faktornya.
Kemarin ingat kalau misalkan ketika dikalikan itu hasilnya 0, berarti salah satunya 0 juga. Berarti yang ini 3x tambah 4 itu sama dengan 0 gitu ya. Atau 3x-nya sama dengan negatif 4, maka x-nya adalah min 4 per 3. Atau bisa jadi x min 2-nya yang sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 2 gitu ya. Berarti nanti himpunan penyelesaiannya itu adalah min 4 per 3, 2. Berarti yang salah satunya lagi adalah min 4 per 3 gitu ya. Karena yang 2 kan udah diketahui di soal, salah satu akarnya adalah 2. Berarti nggak usah dicari, sebenarnya kita itu mau mencarinya yang negatif 4 per 3 gitu. Jadi jawabannya yang negatif 4 per 3. Ini sudah benar ya soalnya ya. Oke, karena waktu itu pernah ada tipe, jadi takutnya Ustazah masih tipe, tapi ternyata ini sudah benar, jadi caranya seperti ini. Oke. Ini kalau di video nanti bisa kalian screenshot juga ya. Kalau misalkan kok ini ke skip nih, di screenshot aja nanti kan jadi gambar tuh. Jadi kalau misalkan kalian mau nyatet itu lebih mudah, oke? Next, nomor 7 ya. Jika akar-akar dari persamaan x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 adalah negatif 1 dan 3. Oh, berarti x1-nya itu min 1 gitu kan ya, x2-nya itu 3. Maka nilai b yang memenuhi persamaan itu adalah, oke, artinya kita mau nyari nilai b. Kita masukkan, jadi ini pakai eliminasi dan substitusi nanti ya. Lebih ke eliminasi dan substitusi. Langkah awal, kita substitusi x sama dengan min 1 dulu ke persamaan kuadrat gitu kan ya. Berarti nanti x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. X-nya ganti dengan negatif 1 gitu ya. Negatif 1 kuadrat tambah b dikali min 1 tambah c sama dengan 0 ya. Berarti ini 1 min b tambah c sama dengan 0. Atau c sama dengan berapa nih? Atau C sama dengan B dikurangi 1 gitu kan ya. Min B-nya pindah, satunya pindah juga. Oh, berarti C-nya itu B dikurangi 1 gitu kan. Yang kedua, karena akar-akarnya tuh bukan cuma negatif 1 aja, tapi 2 juga, tapi 3 juga kan akar dari X kuadrat tambah BX tambah C. Nah, berarti kita substitusi juga nilai X sama dengan 3 gitu ya, ke persamaan yang sama. Tetap, berarti x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Masukin x-nya 3 ya. Karena ini akarnya untuk yang 3 kan. 3 kuadrat tambah b kali 3 tambah c sama dengan 0. Berarti ini berapa? 9 ya. Tambah 3b tambah c sama dengan 0 atau 3b tambah c sama dengan negatif 9. Nah, kita udah tahu c-nya itu adalah b dikurangi 1. Ini persamaan pertama kan. Nah, kita bisa substitusi nilai C sama dengan B-1 ke sini. Misalkan kalau misalkan Ustazah ini tandain persamaan 1, ini persamaan 2 gitu ya. Kita substitusi persamaan 1 ke persamaan 2 gitu ya. Nah, berarti 3B tambah C sama dengan min 9 sama dengan 3B tambah C-nya kita ganti dengan B-1 gitu ya. B-1 sama dengan min 9. Berarti ini berapa? 4B ya. Min 1 sama dengan min 9. Berarti 4B sama dengan min 9 tambah 1. Min 1-nya pindah kan? Berarti 4B-nya sama dengan min 8 atau B-nya itu min 8 per 4. Negatif 2. Oke, maka nilai B-nya adalah negatif 2. Seperti itu. Ya, jadi seperti itu caranya. Mungkin kalau misalkan kita review lagi, ingat bagaimana cara faktorisasi, ingat bagaimana cara kuadrat sempurna, rumus ABC, dan ini mungkin yang terbaru yang minggu kemarin kita bahas yang ini ya. Jadi untuk akar-akar persamaan kuadrat yang ini, x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 gitu ya. Seperti itu. Oke. Jadi ingat X1 tambah X2 itu min B per A, X1 kali X2-nya adalah C per A. Next, nomor 8 ya. Bentuk kuadrat sempurna dari persamaan X kuadrat min 6X min 7 sama dengan 0. X kuadrat min 6X min 7 sama dengan 0 ya. Nah, ini caranya
Ini pernah dibahas di PPT yang pertama ya, untuk kuadrat sempurna ini. Jadi kita ubah dulu bentuknya jadi x kuadrat plus bx sama dengan c gitu ya. Jadi nanti koefisiennya dipindah ruas gitu. Makanya jadi x kuadrat min 6x sama dengan 7 gitu kan. Nah, berarti di sini x kuadrat min 6x kita tambahkan dengan suatu bilangan biar dia jadi kuadrat sempurna kayak gini bentuknya. Kita tahu 6 itu adalah 3 kali 2. Karena di sini kan pasti kuadrat ya. Di sini kan pasti x min a kuadrat bentuknya atau jadi x plus a kuadrat. Karena di sini negatif, pasti bentuknya yang x min a kuadrat, yang negatif juga di sini kan. Nah, berarti x min a kuadrat ini gimana caranya? Nanti itu bakal jadi x kuadrat min 6x. Nah, berarti biar jadi 6, yang a ini otomatis akan 3. Karena 6 bagi 2, 3 gitu kan ya. Berarti di sini harus kita tambahkan dengan 3 kuadrat gitu ya. Kenapa Kak dikuadratin? Karena di sini pangkat 2 gitu kan ya. Bentuknya pasti selalu bentuk kuadrat. Sini kan juga x kuadrat ya. Nah, berarti jadi x kuadrat min 6x tambah 3 kuadrat sama dengan 7 tambah 3 kuadrat juga. Jadi biar seimbang, ketika ruas kiri kita tambahkan dengan 3 kuadrat, ruas kanan pun harus kita tambahkan dengan 3 kuadrat juga gitu kan. Berarti nanti x kuadrat min 6x tambah 9 ya, sama dengan 7 tambah 9. 3 kuadrat kan. Berarti x kuadrat min 6x tambah 9 itu sama dengan 16 ya. Nah ini bentuk x kuadrat min 6x tambah 9, kalau kita sederhanakan menjadi bentuk persamaan kuadrat kayak gini, akan menjadi x min 3 kuadrat sama dengan 16. Dari mana x min 3? Kita faktorkan saja. X kuadrat min 6x tambah 9 itu kan kalau difaktorkan jadi x min 3 dikali x min 3 gitu kan ya. Karena negatif 3 kali negatif 3 itu 9, negatif 3 ditambah negatif 3 itu negatif 6. Ingat ke faktorisasi ya, ini caranya ingat ke faktorisasi. Oke. Nah, berarti nanti bentuknya x min 3 kuadrat akan sama dengan 16 gitu. Silahkan di-review lagi, ada di PPT yang pertama ya, di kuadrat sempurna. Oke, sekarang kita ke jenis akar persamaan kuadrat. Nah, ini juga kaitannya dengan pembahasan minggu kemarin. Jadi, selain belajar hasil kali dan juga penjumlahan dari akar-akar, kita juga mempelajari jenis akar-akar persamaan kuadrat ya. Jenis akar-akar persamaan kuadrat ada berapa? Ayo, masih ingat? Jenis akar-akar persamaan kuadrat itu yang pertama tergantung dari D ya, atau diskriminan. D itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC gitu ya. Ketika diskriminannya lebih besar dari 0, maka memiliki akar real yang berbeda gitu ya. Yang kedua, ketika D-nya sama dengan 0, berarti akan memiliki akar real yang kembar atau sama gitu ya. Nah, yang ketiga, ketika D-nya diskriminannya itu lebih kecil dari 0, maka nanti akarnya itu adalah imajiner. Apa sih imajiner? Gak akan ada angkanya gitu, tidak akan ada angkanya. Kayak akar negatif 2, itu kan tidak ada ya. Itu salah satu bilangan imajiner. Nah, berarti kalau untuk menyelesaikan soal ini, ketika ditanya jenis akar, yang harus kita cari itu adalah D-nya atau diskriminannya. Oke, berarti kita tahu x kuadrat min 4x tambah 4 sama dengan 0. Nah, berarti kita cari D-nya dulu. Ini A-nya berapa? A-nya 1 gitu kan. Di sini kan ada 1 ya. Semuanya cuma nggak ditulis kan. A-nya 1, B-nya min 4, C-nya 4 gitu ya. Nah, kita cari D-nya. D itu B kuadrat min 4 AC. B kuadrat berarti min 4 kuadrat gitu ya. Min 4 kali A-nya 1 kali C-nya 4. Min 4 kuadrat, min 4 kali min 4, 16 ya. Negatif 4 kali 1, negatif 4, negatif 4 kali 4, negatif 16 ya. Sama dengan 0. Oh, berarti ini D-nya sama dengan 0. Berarti dia memenuhi sifat yang kedua. Ketika D sama dengan 0, maka akar realnya kembar.
gitu. Maka jawabannya yang A untuk nomor 9. Jadi ketika ditanyakannya jenis akar, kita langsung enggaknya ke D atau diskriminan yang B kuadrat min 4AC. Nah, ini harus diingat juga karena ini akan berkaitan dengan pelajaran materi kalian ketika nanti SMA ya. Next, nomor 10, persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah negatif 2 dan 3. Itu artinya X-nya itu min 2 dan X yang satunya lagi adalah 3. Persamaannya berapa? Kita harus tahu ini rumusnya itu adalah X min X1 gitu ya. Dikali X min X2 itu sama dengan 0. Gitu kan? Ini adalah, kemarin kita belajar, ini adalah rumus dari rumus persamaan kuadrat. Ini adalah rumus persamaan kuadrat jika diketahui X1 dan X2-nya. Nah, ini kan udah diketahui nih. Misalkan ini X1-nya min 2, X2-nya yang 3. Berarti kita tinggal substitusikan saja ke rumus ini. Berarti jadi X min X1-nya min 2 dalam kurung min 2. Nah, ingat ini harus selalu ditulis ya. Karena nanti akan beda. Kalau nggak pakai dalam kurung, ini bakal jadi X min 2. Tapi kalau jadi X min 2, ini bakal jadi X plus 2. Beda jauh kan X plus 2 sama X min 2. Nah, jadi harus hati-hati di tanda ini. Biasanya errornya tuh di sini. Jadi X min 2 gitu langsung ditulis. Padahal negatifnya kan dari rumus. Dan kalau X1-nya itu negatif, ya harus ditulis juga negatif ke sininya gitu ya. Dikali X min X2-nya 3 sama dengan 0. Kalau ini boleh langsung aja 3. Karena kan positif ya. Berarti X negatif kali negatif positif 2 gitu ya. Dikali X min 3 sama dengan 0. Otomatis ini tinggal kita kalikan saja X kali X gitu ya. Sama kayak mirip-mirip pelajaran waktu kelas 8 dulu ya. X kali X, X kuadrat. X kali min 3, min 3X gitu kan. 2 kali X tambah 2X positif. 2 kali negatif 3 berarti negatif 6 sama dengan 0. Otomatis akan menjadi X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. X kuadrat min X min 6 sama dengan 0. Nah, berarti jawabannya yang C. Seperti itu. Oke. Jadi, seperti itu caranya. Mungkin nanti Ustazah juga akan bikin video lagi untuk rangkuman summary dari chapter 2, dari bab 2 ini, dari persamaan kuadrat ini. Itu contoh soal dan pembahasannya. Jika misalkan masih ada pertanyaan, nanti kita bisa diskusikan di grup matematika yang ada di WhatsApp gitu ya. Atau misalkan mau PC Ustazah juga boleh, seperti itu. Sekian untuk pembahasan kita hari ini. Terima kasih untuk partisipasi aktifnya. Semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.